Pelayan firman dan pelayan ibadah di minggu ke-8 sesudah Pantekosta mengucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa dalam ruang virtual ini. Kepada anggota GKPI Jemaat Malino Kota dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti secara live, kami ucapkan terima kasih. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Iisping S. Pak. Kiranya ibadah ini membawa sukacita bagi hidup beriman kita, serta menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Kita menyanyi bersama "Ku Masuk Ruang Maha Kudus". Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan yang benar akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku.
sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita. Masihkah kita ragu akan kasih-Nya? Di hadapan Yesus yang Maha Kasih, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memahami kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Seringkali kami merasa kurang baik dan tidak mampu melakukan hal-hal yang baik, sehingga tidak bersyukur atas apa yang Kau berikan. Seringkali kami mengejek orang lain, bahkan iri hati dengan apa yang mereka miliki. Seringkali kami mudah berhenti berharap saat menghadapi masalah. Seringkali kami lupa untuk berdoa kepadamu saat masalah datang. Seringkali kami mudah dipengaruhi untuk berbuat yang tidak baik. Kebimbangan dan pergumulan sering membuat kami malas untuk berbuat baik. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dari lembah sengsaraku ku berseru, ya Tuhan. Dengarkanlah suara hamba-Mu. Doaku pun Kau kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Namun ya Tuhan, padamu terdapat pengampunan. Kesalahanku Kau tebus, kasih-Mu Kau tunjukkan. Tiada insan yang benar, tapi rahmat-Mu besar. Terpujilah nama-Mu.
Hai Israel, berharaplah kepada Tuhan saja. Maha Pengasih Dialah, penolong kaum percayanya. Dibebaskannya dari segala dosa, diberinya hidup yang baru. Amin. Kita menyanyi dari NKB nomor 10 ayat 1 dari Kungkungan Malam Gelap. Saudara-saudaraku, bagi kita yang mengaku dosa dengan tulus dan jujur lalu bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan menurut Injil Lukas 1 ayat 8, ayat 77 hingga ayatnya yang ke-79 yang berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk menerima perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam perilaku hidup baru kita setiap hari di dalam dunia ini. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber hikmat dan kehidupan umat-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Jangkaulah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini dengan kuasa-Mu. Jamalah dan urapilah pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami dan kami sematkan di dalam hidup kami untuk kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Pembacaan Alkitab kita untuk minggu ini di minggu ke-8 sesudah Pentakosta terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 6, kemudian 16 sampai 17. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda
beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kihlon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Hendaklah firman-Nya, diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Sabdamu abadi sulu langkah kami. Kita nyanyikan bersama. Keteguhan hati dan komitmen diri menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini, berdasarkan pembacaan Alkitab dari kitab Rut 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Tahun 2006 adalah merupakan tahun yang cukup berat bagi sebuah tim pesepak bola bernama Juventus, di mana mereka harus memulai kompetisi dari Seri B
Saat itu banyak pemain kenamaan mereka memilih untuk meninggalkan Juventus demi tetap bermain di kompetisi teratas bersama dengan klub lainnya. Namun dari sekian banyaknya pemain tersebut, paling tidak ada 6 pemain yang mereka memilih untuk tetap setia membela Juventus sekalipun mereka harus bermain di kompetisi level 2 di Italia. Di antaranya yaitu Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, dan Gianluigi Buffon. Bagi mereka, Juventus saat itu memerlukan tenaga mereka untuk kemudian mereka bangkit dari keterpurukan. Dan ternyata usaha mereka untuk bangkit pun terjawab cukup hanya 1 musim saja. Tahun 2016 sampai tahun 2007, Juventus yang sudah terbiasa merasakan gelar juara, mereka akhirnya kembali lolos. Kemudian mereka berkompetisi di Serie A lagi. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa Naomi telah kehilangan seluruh harta bendanya, bahkan suami dan anak-anaknya, ia kemudian memberikan pilihan kepada kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Mereka kemudian diberi kebebasan untuk kembali ke tanah kelahiran mereka lagi. Saat itu Orpa ia memilih untuk meninggalkan Naomi, sementara Ruth ia lebih memilih untuk tetap tinggal bersama Naomi. Dan bahkan ia mengikuti Allah Israel, di mana pada waktu itu Ruth berjanji, selain daripada maut tidak ada yang akan bisa memisahkan mereka berdua. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang pada waktu itu ditunjukkan oleh Ruth terhadap mertuanya yang saat itu sedang terpuruk, pada akhirnya ini mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dikisahkan Ruth akhirnya ia menikah dengan Boas, dan kemudian ia melahirkan anaknya yang diberi nama Obed, yaitu kakek dari Daud. Keteguhan hati, komitmen diri seorang murid Yesus tumbuh dalam sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi keteguhan hati dan komitmen diri seorang murid Yesus tentu ini akan teruji dalam sebuah masa kehidupan yang akan ia lalui. Di tengah bencana kelaparan, bahkan kematian yang pada waktu itu dirasakan, Orpa ia memilih untuk meninggalkan Naomi dan kemudian ia kembali ke tanah kelahirannya. Tetapi Ruth, ia tetap memilih untuk tetap setia mengikuti Naomi, bahkan beribadah kepada Allah Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang ingin saya sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah demikian juga halnya yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Di tengah-tengah masa sulit yang dihadapi oleh bangsa kita, bahkan dunia saat ini, keteguhan hati, komitmen diri kita sebagai murid Yesus sesungguhnya sedang teruji. Apakah kita kemudian mengikuti jejak Orpa yang pada waktu itu ia berbalik meninggalkan jalan Tuhan? Ataukah kita
mengikuti Rut yang ia tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebersamaan kita pada saat pagi hari ini, sesungguhnya saya ingin mengajak kita, marilah kita saling mempererat, marilah kita saling memperteguh hati dan diri kita untuk selalu berkomitmen dalam memelihara kehidupan persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita yakin bahwa masa pandemik ini akan berlalu, dan saat ini Tuhan sedang menuntun kita pada jalan kebaikan yang akan membawa kita pada kebahagiaan di masa yang akan datang. Peliharalah keteguhan hati dan komitmen dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan Ia akan mengangkatmu dari berbagai pergumulan yang engkau hadapi dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah hati kami, kuatkanlah komitmen diri di dalam kami untuk selalu setia, selalu taat dalam memelihara persekutuan yang hidup bersamamu. Meskipun harus melalui masa-masa yang sulit dalam perjalanan hidup kami tak ingin sedikit pun berlalu dari hadapan kami tanpa tiada Engkau berserta dengan kami. Kini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersekutu dalam ibadah di minggu yang indah ini. Hari yang Engkau berkati bagi segenap umat-Mu yang selalu menaruh harapan kepadamu. Berkati kami ya Tuhan, curahkanlah anugerah-Mu dalam kehidupan kami secara berlimpah ruah, hingga meluap dan menjadikan hidup kami sebagai saluran berkat di tengah dunia ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab dalam pekan ini
kami pun dapat menyaksikan anugerah-Mu nyata memberkati kehidupan umat-Mu. Keluarga Bapak J. Panjaitan dan Ibu Rosmogen, keluarga Bapak Gamel dan Ibu Dolvina Damus, Ibu Lilianti Bella, Bapak Adri Kumarurung, dan Ibu Dewi Supini, Bapak Martin Pamosok, dan Ibu Elizabeth Gultom, di mana oleh karena kebaikan Tuhan, mereka boleh menikmati berkat umur panjang atas kehidupan pribadi dan atas perjalanan kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Kiranya di pertambahan usia ini, segenap hidup, segenap karya mereka menjadi berkat, menjadi teladan iman di antara sesama. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi Ibu Betty Matandung, Ibu Diana, dan Bapak Ronius Tumpias, serta seluruh umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada dalam keadaan sakit. Kiranya oleh jamahan kuasa Tuhan, mereka boleh kembali merasakan pemulihan atas kesehatan jasmani mereka lagi, sehingga segala aktivitas mereka dapat dilakukan dengan baik. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi keluarga Bapak Tangke Matasik, keluarga Adria Dimai, Ibu Pince Andriana, keluarga Robertus, keluarga Rian Octavianus Mai, keluarga Dolvina Damus, keluarga Leonardus dan Ibu Yernita, keluarga Bapak Gamel dan Ibu Dolvina, di mana oleh materi yang telah Tuhan percayakan untuk mereka miliki, segenap umat-Mu telah mampu untuk menyatakan syukur mereka di hadapan altar-Mu. Kiranya persembahan syukur, perpuluhan, berbagai bentuk partisipasi umat-Mu dalam kemajuan persekutuan di tengah gereja-Mu ini, semuanya Tuhan berkati. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi segenap majelis jemaat seluruh pelayan kategorial yang ada di tempat ini. Kuatkan hati mereka dalam menggumuli bersama pelayanan yang ada di tengah-tengah umat-Mu ini. Berkati segenap pelayan Tuhan yang juga mereka boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kiranya damai dan sejahtera senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka, memberkati keluarga, memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi pergumulan bangsa kami Indonesia dalam usaha mereka melepaskan diri dari belenggu pandemi COVID-19. Pulihkan kehidupan bangsa kami ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali dalam kehidupan yang normal tanpa harus ada kekhawatiran di dalam diri kami, bahkan kecemasan akan terjangkitnya virus COVID-19. Berkati setiap usaha yang saat ini dilakukan oleh bangsa kami dalam menemukan vaksin pencegahan penyebaran virus ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga memohon kiranya Engkau melindungi kami dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada saat pagi hari ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah segenap permohonan kami yang semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, mari kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kita mempersembahkan karya dan hidup kita hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi pujian Yesus Kekasih Jiwaku.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita bersama. Kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih untuk suka dan duka yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menolong kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami untuk selalu mewartakan kasih-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah, jangan takut jika engkau berbuat baik. Ingatlah Tuhan bahwa Ia akan selalu menolong kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan, sebuah pujian yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Untuk mengiringi Ibu Pendeta turun dari mimbar, kita tetap dalam kondisi berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat yang pertama, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Silakan jemaat duduk kembali dan kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.